Ibu bapak, saudara-saudari, kita bertemu lagi. Semoga berkat Tuhan senantiasa menyertaimu. Sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada semua yang sudah menonton, sudah berbagi dengan sesama video-video saya kali lalu. Seperti biasa, kita kembali lagi berbicara dengan tema umum sehat bersama Santo Yohanes dari Salib. Kali ini saya ingin melihat dan berbagi tentang racun-racun jiwa. 3 jenis racun ini bisa kita simpulkan dalam satu kata, yaitu keterikatan. Terikat. Terikat artinya tidak bebas, tidak lepas bebas. Nah, dia umpamakan jiwa itu seperti seekor burung. Seekor burung yang diikat dengan satu benang sekecil sekalipun, dia tidak akan terbang bebas dan tidak akan mencapai ketinggian yang dia inginkan. Demikian juga jiwa. Jiwa yang terikat dengan hal-hal yang bukan Allah akan membuat jiwa kita itu kerdil, tidak berkembang, tidak bertumbuh, dan tidak menikmati kebebasan yang diberikan oleh Allah sendiri. Artinya jiwa tidak lepas bebas dengan situasi, kondisi, keadaan dirinya sendiri. Maka ketiga racun ini yang mengikat jiwa menjadi kerdil itu kita perlu kenal dan bagaimana jalan keluarnya agar bisa bebas dari ketiga racun jiwa ini. Baik, kita lihat dari sudut pandang antropologi spiritual, artinya diri kita dilihat dari sisi rohani, dari sisi relasi kita dengan Allah. Santo Yohanes dari Salib mengerti tentang manusia itu terkomposisi, tersusun dari sisi indrawi dan sisi spiritual. Sisi indrawi artinya ya panca indera, sedangkan sisi spiritual terdiri dari daya-daya batin, yaitu intelek atau akal budi, kehendak, dan daya ingat. Nah, seperti saya katakan tadi, dari sudut pandang antropologi ini, Santo Yohanes dari Salib coba melihat apa yang menjadi racun yang membuat jiwa kita tidak sehat. Racun pertama adalah keterikatan kita dengan segala yang berhubungan dengan panca indera. Artinya hidup hanya bertumpu, ya, didorong dan dikendalikan oleh panca indera. Artinya apa yang ditangkap indera ya oleh panca indera kita itu yang dipercaya dan justru lebih jauh lagi dijadikan pedoman hidup. Jiwa manusia akan sangat terbelenggu, sangat terikat, sangat tidak lepas bebas kalau hidup berpatokan hanya pada apa yang ditangkap oleh panca indera, hanya pada apa yang dialami, dirasakan oleh panca indera. Sedangkan racun yang kedua berhubungan dengan daya-daya batin. Daya-daya batin seperti kita katakan tadi, akal budi, kehendak, dan daya ingat. Akal budi adalah kemampuan untuk bisa mengerti dan menghasilkan ide-ide atau pendapat. Sedangkan kehendak menghasilkan keinginan dan kemauan. Sedangkan daya ingat adalah kemampuan kodrati kita untuk bisa mengingat atau menghasilkan ingatan. Apa yang sudah terjadi di masa lampau, entah positif, entah negatif. Nah, 3 daya ini bisa sangat positif bagi diri kita dan juga bisa sangat negatif. Positif karena ini kemampuan yang diberikan oleh Tuhan dalam kodrat kita sebagai manusia untuk bisa berpikir dan menghasilkan banyak ide dan pendapat untuk kepentingan diri kita dan untuk kepentingan banyak orang. Dengan kehendak, manusia dimampukan oleh pemberian Allah ini untuk bisa menginginkan sesuatu atau bisa mengasihi orang lain. Sedangkan daya ingat juga kemampuan yang diberikan oleh Allah untuk bisa mengingat ya segala pengalaman-pengalaman entah yang baik, entah yang buruk yang terjadi pada masa lalu. Namun, bisa juga ketiga daya kodrati yang diberikan oleh Allah ini bisa sangat negatif kalau kita sungguh terikat dengan apa yang dihasilkan
oleh daya-daya ini. Dan itu bisa membelenggu jiwa. Sederhananya demikian. Kadang pendapat berbeda bisa memisahkan persaudaraan. Ide-ide dan opini yang berseberangan bisa merenggangkan relasi kita dengan orang lain. Itu karena dihasilkan oleh pikiran, oleh akal budi kita, dan kita berusaha mempertahankan apa yang kita miliki itu dan tidak menerima pendapat orang lain. Akhirnya kita terbelenggu dengan pendapat kita sendiri, dengan ide-ide kita sendiri, dan tidak menjadi orang yang lepas bebas. Demikian juga dengan kehendak. Kehendak itu menghasilkan keinginan, kemauan. Kita ini punya kemampuan untuk menginginkan 1001 macam hal. Banyak sekali keinginan yang masuk ke dalam diri kita. Maka kita bisa sangat terikat dengan apa yang kita inginkan. Bahkan keterikatan itu bisa membuat kita konflik dengan sesama karena keinginan kemauan yang berbeda. Dalam hidup bersama, dalam hidup berkeluarga, mengutamakan keinginan kemauan sendiri, itu bisa memecah belah hidup bersama yang baik. Demikian juga dengan daya ingat apa yang sudah berlalu. Kadang-kadang apa yang sudah berlalu itu dibawa terus sampai sekarang dan mengganggu relasi kita dengan diri kita sendiri, dengan sesama, atau dengan orang lain. Kita terbelenggu dengan segala ingatan dan pengalaman-pengalaman pahit ataupun pengalaman manis juga yang terjadi di masa lalu. Sehingga tidak heran orang sulit untuk melupakan pengalaman-pengalaman negatifnya atau rasa sakit hati yang ditimbulkan oleh orang lain dan kita ingat terus itu. Nah, ketiga hal ini bisa membelenggu jiwa dan meracuni jiwa untuk tidak bertumbuh dan berkembang. Ketika dia tidak bertumbuh dan berkembang, maka relasi dia dengan dirinya sendiri, relasi dengan orang lain, bahkan relasi dengan Allah juga akan sangat terganggu dan menjadi tidak sehat. Racun ketiga berhubungan dengan perasaan. Santo Yohanes dari Salib berbicara banyak sekali soal perasaan, entah negatif atau perasaan yang positif. Nah, kita manusia sebenarnya menerima banyak hal yang datang dari luar, pertama-tama itu dengan rasa. Dari rasa ini terus dibawa kepada otak dan kehendak, kerjasama antara dua daya ini menghasilkan sebuah keputusan. Baik, rasa khususnya perasaan yang negatif itu bisa membelenggu hidup, membelenggu jiwa, membuat kita tidak sehat. Misalnya rasa marah yang disimpan, rasa dendam, rasa jengkel yang berlama-lama, rasa kecewa, putus asa, iri hati, cemburu, semua perasaan negatif lain yang disimpan, yang ditumpuk-tumpuk, yang tidak dilepas bebaskan, yang tidak dikeluarkan, itu bisa menjadi racun. Bisa membelenggu pertumbuhan hidup kita secara manusiawi ataupun secara rohani. Rasa marah yang disimpan, tumpuk, disimpan begitu lama, sekali waktu dia akan meledak. Kenapa dia harus meledak? Karena diri kita ini adalah diri yang baik. Tidak bisa menerima untuk ditumpukan dengan hal-hal yang buruk. Katakanlah diri kita ini bukan tempat sampah untuk menyimpan hal-hal yang buruk. Entah pengalaman pribadi atau pengalaman dalam relasi dengan orang lain. Ketika kita menyimpan hal buruk sekali waktu, ketika tubuh tidak mampu menanggung hal-hal negatif, maka dia akan muncul dalam bentuk penyakit-penyakit. Sehingga sehingga perasaan itu sangat baik untuk dilepas pergikan, untuk dibebaskan dari diri kita. Karena namanya perasaan, dia pagi bisa lain, siang bisa lain, sore bisa lain. Jadi biarkanlah dia pergi, datang dan pergi begitu bebas. Sehingga kita juga bebas dari ikatan yang membelenggu dan membuat kita tidak sehat. Baik, untuk Santo Yohanes dari Salib, ketiga keterikatan ini adalah racun. Ya, berhubungan dengan panca indera, berhubungan dengan daya-daya batin, berhubungan dengan perasaan. Dia bisa membelenggu diri kita. Kenapa dia membelenggu? Karena diri kita ini diciptakan untuk bebas merdeka dari segala hal yang sementara. Kita ini diciptakan untuk menikmati apa yang baik dan kekal. Ya,
apa yang diberikan oleh Allah, segala yang dihasilkan oleh dorongan indera-indera saja, oleh intelek, kehendak, ataupun daya ingat, dan juga perasaan yang menumpuk, itu adalah sesuatu yang tidak dikehendaki oleh Allah dan bukan Allah. Maka dia harus dibebaskan. Karena kalau dia menumpuk di dalam hati, di dalam diri kita, maka dia menjadi sumber penyakit. Penyakit spiritual, ataupun juga bisa penyakit fisik kita. Sederhananya bisa dijelaskan demikian. Tenangkan pikiran. Karena dengan pikiran yang tenang, kita bisa memutuskan, kita mampu untuk menghadapi segala persoalan hidup atau masalah hidup bersama. Aturlah keinginan dengan baik. Karena begitu banyaknya keinginan dan kemauan yang kita miliki ini, hidup benar-benar menjadi galau. Juga bisa menjadi sumber kerisauan, kegalauan hidup manusia. Dan kalau ini berjalan terus, maka dia menjadi racun bagi diri sendiri. Demikian juga, buanglah dan lupakanlah segala masa lalu yang menyakitkan. Segala masa lalu, ya, entah kata-kata, tindakan orang lain yang membuat kita tersinggung, membuat kita marah, membuat kita jengkel, kecewa, dan kita simpan itu bisa menjadi satu dendam dan satu marah yang ditumpuk-tumpuk, yang disimpan. Seakan-akan itu menjadi harta rohani, harta yang baik. Padahal tidak. Itu justru merusak, ya, menghancurkan jiwa kita sendiri. Santo Yohanes dari Salib juga menawarkan jalan keluar yang baik agar kita bisa hidup sehat. Dia memberikan 3 kebajikan teologis: iman, harap, dan kasih. Iman untuk membantu akal budi, ya, dalam memurnikan segala pikiran, segala ide, segala pendapat yang kita miliki, bahkan pikiran kita tentang Allah. Kedua, kasih. Kasih itu untuk membantu kehendak agar kita bisa menginginkan apa yang baik dan benar, entah bagi Allah atau bagi diri kita sendiri dan bagi sesama. Itu diputuskan oleh kehendak dengan bantuan cinta kasih. Dan pengharapan untuk membantu daya ingat dari semua kenangan dan pengalaman pahit masa lalu. Daya ingat, pengharapan ini untuk membersihkan, menghalau semua daya ingat yang pahit itu keluar dari diri kita, agar hanya Allah yang masuk dan berdiam di dalam diri kita. Sehingga mengapa kita harus mempunyai pengharapan untuk menghalau segala pengalaman-pengalaman pahit masa lalu kita. Kebajikan teologis ini adalah anugerah Allah dan juga tanggapan kita kepada apa yang diberikan oleh Allah kepada kita. Jadi ini hadiah istimewa dari Allah untuk memurnikan, membersihkan diri kita. Ketika ketiga kebajikan teologis ini memurnikan daya-daya batin kita, maka diri kita akan didorong, diorientasi, dipimpin oleh kekuatan iman, harap, dan kasih melalui intelek, kehendak, dan akal budi. Tidak keluar dari kodrat kita. Dia tetap dalam kodrat, tetapi kodrat itu disempurnakan, dimurnikan, dan diluhurkan, diilahikan oleh Allah sendiri melalui iman, harap, dan kasih. 3 kebajikan teologis ini sangat perlu untuk menjadi pedoman dalam menggapai kehidupan yang bahagia, sehat, dan nyaman. Oleh karena itu, kita berdoa semoga Tuhan menumbuhkan, mengembangkan, dan memberi kekuatan iman, harap, dan kasih kepada kita. Semoga berkat Tuhan senantiasa menyertai saudara-saudariku sekalian. Dan jangan lupa subscribe, like, dan bagi dengan sesama. Agar apa yang kita refleksikan, apa yang kita pelajari bersama ini dapat berguna juga untuk sesama. Tuhan memberkati. Amin.